الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا الله الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق والهداية والمعونة من رب البرية جعلنا الله وإياكم ممن يزاد بتلك النعم وكذلك نعما حسية كانت أو معنوية ظاهرة أو باطنة وجعلنا الله وإياكم من عباده الشاكرين حيث يدخلهم الله أجمعين في جنة النعيم مع سيد الصابرين والشاكرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة وأهل الحل والعقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ونور قلبي بالعلم اللدني والكسب اللهم إني قد استودعتك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد حضرة المحترمين والمكرمين para alim ulama, para asatidzah dewan guru, para sesepuh ayahanda dan ibunda semoga dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Wabil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid Jami' Al-Husna dan seluruh para donaturnya, para penyumbangnya dan semua yang berpartisipasi dalam rangka memakmurkan ini Masjid Jami' Al-Husna dengan ibadah
dan dengan menghadiri majlis-majlis ta'limnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas mereka semua dengan ganjaran surganya, dan juga dibalas oleh Allah dengan dianugerahi rezeki yang berlimpah ruah, halal serta barokah. Dan yang paling terutama lagi tentunya jamaah solat maghrib, jamaah solat isya, jamaah majlisul ilmi wat ta'limi wat dzikri. Semoga dengan kehadiran kita di Baitullah, di rumah Allah, Masjid Jami' Al-Husna ini, dan juga di majlis ta'lim ini, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari diri kita, istri kita, anak-anak kita semua dan keluarga besar kita dari Kiftis Ata'asyar, dari COVID-19 maupun juga dari penyakit-penyakit berat yang lainnya seperti jantung, seperti liver, ginjal cuci darah, seperti stroke. Dan seandainya Allah beri kita ujian berupa penyakit, semoga penyakitnya yang ringan-ringan saja, dan semoga tak kala Allah uji kita dengan sebuah ujian, semoga saat itu kita menjadi orang-orang yang sabar, yang menerima atas ujian Allah tersebut, dan juga senantiasa masih terus mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah, sehingga harapannya kelak di akhirat Allah kumpulkan kita dengan pemimpin hamba-hambanya Allah, pemimpin dari orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang bersyukur. Beliaulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bighairi hisab, fi khairin wa lutfin wa afiyatin, amin. Allahumma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim di Masjid Jami' Al-Husna rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah wa Syarhihi, yang mana kita masih menjelaskan tentang al-bid'ah atau bid'ah, maka karena ini baru mulai setelah libur selama bulan suci Ramadan, sedikit saya ingin menyampaikan tentang keutamaan hadir di majelis ta'lim. Baginda Nabi besar Muhammad salawatullah wasalamuhu alaih, beliau bersabda, huduru majlisi ilmin afdalu min salati alfi rak'ah. Menghadiri majelis ilmu agama, majelis ta'lim seperti ini, itu lebih utama, afdal, lebih utama daripada solat sunnah 1000 rakaat. Subhanallah, Masya Allah. Kira-kira pahalanya nanti Allah berikan kepada kita ini kira-kira saja gimana kira-kira? Rasulullah mengatakan demikian. Hadir di majelis ilmu agama Islam, hadir di majelis ta'lim, itu lebih utama daripada solat sunnah 1000 rakaat. Bayangkan kira-kira pahalanya ini gimana? Tidak usah pahala majelis ta'lim, pahala orang solat sunnah itu pahalanya gimana? Ya sudah tentu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ahli solat malam, solat tahajud, solat sunnah luar biasa. Hatta tawarramat qadamah, sampai bengkak-bengkak kedua kaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking senangnya beliau solat sunnah. Bahkan berlama-lama beliau solat sunnah, yang tentunya orang yang solat sunnah bakalan dimasukkan ke dalam surga. Karena solat ini adalah ibadah yang paling terutama. Kenapa? Karena semuanya beribadah. Anggota tubuh bergerak, tangan bergerak, ruku, i'tidal, sujud. Kemudian juga ibadah berupa
hati juga niat, kemudian juga lidah atau mulut membaca Al-Quran, membaca tasbih, membaca solawat di dalam salat. Makanya solat merupakan afdalul ibadat, ibadah yang paling terutama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menjadikan untuk diriku kesenanganku di dunia ini, kegembiraanku, keasikanku di dunia ini, kecintaanku di dunia ini, yaitu dengan banyak melaksanakan sholat. Makanya kita lihat bagaimana para auliaullah wassalihin, sholat mereka luar biasa. Ada yang sholat sampai setiap hari sholat sunatnya. Kalau sholat wajib tidak usah ditanya, namanya harga wajib. Sholat 5 waktu itu harga wajib, harus terus dilaksanakan. Tidak sholat 5 waktu khawatir masuk neraka, haram, berdosa besar orang yang tidak sholat 5 waktu. Ini yang kita bahas ini sholat sunnah, yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, tidak menyebabkan masuk neraka. Tapi lihat bagaimana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak-bengkak kaki beliau gara-gara asik sholat. Makanya para aulia wassalihin pun mereka sangat antusias, sangat semangat untuk sholat. Ada yang sehari sholat sunnahnya sampai 100 rakaat, ada yang sampai 200 rakaat. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad Sahibur Ratib, mulai sejak kecil kurang lebih umur 7 tahun beliau telah membiasakan dirinya sholat sunnah, kadang 100, kadang 200 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Niatnya gimana kalau sholat sunnah seperti itu, Ustaz? Usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Gitu aja. Itu namanya disebut oleh ulama fikih sunnah mutlak. Tidak disebutkan nama sholat sunnatnya. Usolli sunnatan, itu mau sholat berapa saja terserah kita. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, setiap kali beliau masuk tokonya untuk berdagang, untuk menjemput rezekinya Allah dengan berjualan, pertama kali yang beliau melakukan bukan seperti halayak ramai orang masuk toko yang dibersihkan, disapu, dipel, dikeluarkan barang-barang, mungkin kalau pakaian dikeluarkan, dipasang patung dan lain sebagainya. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi masuk tokonya untuk berdagang, yang pertama kali beliau sholat sunnah. Berapa rakaat? Ya 2 rakaat, Ustaz. Itu kelasnya kita. Bahkan jangan-jangan itu bukan kelasnya kita. Tidak sholat sama sekali, sibuk nyapu, ngepel dan lain sebagainya. Beliau masuk tokonya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, toko sufi, sholat sunnah tidak nanggung-nanggung sebanyak 200 rakaat, 200 rakaat. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana. Inilah orang-orang yang cinta Allah Ta'ala. Inilah orang-orang yang cinta negeri akhirat. Inilah orang-orang yang merindukan surganya Allah. Bukan sibuk dengan dunianya, seakan-akan berumur panjang di dunia, seakan-akan tidak bakalan mati. Pikirannya dunia, pikirannya bagaimana uang saya bisa mencapai 1 miliar, bagaimana saya harus punya banyak tanah, saya harus punya banyak rumah, saya punya kendaraan yang mewah dan banyak. Yang dipikirkan negeri akhirat. Mereka lebih asik sholat ketimbang
Orang-orang yang asik dengan kendaraannya, asik dengan rumahnya, asik dengan aneka aktivitas, aneka ragam perabot rumah yang serba wah. Tidak. Mereka sibuk asik dengan Tuhannya, Rabbul Izzah, Tuhan alam jagat raya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Asik sholat. Ada yang sholat sunnah 300 rakaat. Bahkan ada yang sholat sunnah dalam sehari semalam 1000 rakaat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi bersabda, huduru majlisi ilmin afdalu min salati alfi rakaat. Hadir di majlis taklim itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Emangnya ada Ustaz? Ada. Dan ini merupakan mukjizat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan, yang Allah firmankan, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berucap satu huruf pun, satu kalimat pun, melainkan kecuali itu wahyu yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berucap karena wahyu, beliau berucap karena itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kehendak Allah Azza wa Jalla, sehingga seluruh ucapannya sidq, benar, tidak ada dusta, tidak ada kebohongan. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadir di majelis ta'lim, di majelis ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Emangnya ada? Atau Rasulullah sendiri sholat sunnah 1000 rakaat? Sampai detik ini saya belum menemukan di kitab. Sampai detik ini saya belum pernah mendengar dari para masyayikh, guru-guru kami, yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunnahnya dalam sehari semalam salat sunnah 1000 rakaat. Tidak. Tapi yang ada dari istri beliau Sayyidatuna Aisyah binti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat di malam hari sampai bengkak-bengkak kedua kakinya sallallahu alaihi wasallam. Tapi jumlah rakaat sampai 1000, ini belum kita nemukan. Sahabat ada, belum juga saya menemukan, belum pernah saya dengar. Yang kita ketahui dan kita dengar, cicinda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wiridannya setiap hari solat sunnah 1000 rakaat. Beliaulah Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain Ibn Sayyidina Ali Ibn Abi Talib sibtu Sayyidatina Fatimatiz Zahra binti Rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cicinda Nabi. Solat sunnah 1000 rakaat sehari semalam. Ya Allah, ini manusia-manusia luar biasa. Ini mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Rasulullah mengatakan hadir di majelis ta'lim itu lebih utama daripada solat sunnah 1000 rakaat. Allahu a'lam, ada enggak di zaman Rasulullah SAW sahabat yang solat sunnah 1000 rakaat? Sampai detik ini belum saya dengar. Tapi rupanya yang terjadi kapan? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, baru kita tahu rupanya ada cicinda beliau yang solat sunnah 1000 rakaat dari umatnya. Termasuk juga Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi di kota Tarimil Ghanna Hadramut Yaman, kurang lebih 500 meter, setengah kilo kurang lebih dari pondok kami. Solat sunnahnya 1000 rakaat setiap hari. Yang wanita yang solat sunnah 1000 rakaat beliau adalah Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah,
sehingga banyak orang tua tak kala mempunyai anak perempuan menamai anaknya dengan nama Rabi'atul Adawiyah. Kenapa? Semoga anaknya seperti Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah yang cintanya kepada Tuhannya Allah Azza wa Jalla luar biasa, yang mana setiap harinya sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Tapi coba kita renungkan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, huduru majlisi ilmin afdal min salati alfi rak'ah. Hadir di majelis ta'lim itu lebih utama daripada solat sunnah 1000 rakaat. Ya Allah. Lebih lelah, lebih capek mana, lebih sulit mana, lebih payah mana orang yang hadir majelis ta'lim cuma duduk anteng dengerin doang, dengan orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih capek, lebih payah, lebih lelah yang mana? Orang sholat sunnah 1000 rakaat itu memerlukan waktu kurang lebih 22 jam kurang lebih. 22 jam kurang lebih. Kita baru sholat tarawih 23 rakaat pulang ke rumah. Bu, apa pak? Aduh bu, lapar saya bu, mau makan lagi bu. Loh, tadi kan sudah buka 1 piring setengah lagi. Lapar bu, tadi sholat tarawih 23 bu. Baru sholat sunnah tarawih 20 tambah witir 3 rakaat. Gimana 100 rakaat? Gimana 200 rakaat? Yang kadang sholat tarawihnya sambil ngantuk-ngantuk lagi, gara-gara kebanyakan makan buka puasanya. Tidak mudah, itu memerlukan waktu kurang lebih 21-22 jam. Kalau kita mungkin dapat mungkin 100 sudah tergeletak sudah kita, tidak sadarkan diri mungkin. Tidur. Berat itu, capek bukan main. Tapi lihat Nabi yang ngomong ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bicara. Hadir di majelis taklim itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ya Allah, hadir majelis taklim berapa jam? Sampai 10 jam. Oh, 10 jam yang ngajar teler juga. Bubar semua. 1 jam maksimal itu kemungkinan. Apalagi cuma maghrib sampai isya, kurang lebih 40 menit. Kuliah subuh kurang lebih 50 menit. Apalagi kuliah zuhur, kuliah tarawih kurang lebih 20 menit. Biasanya yang agak panjang 1 jam lebih sedikit ya tabligh akbar, memperingati merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, acara 1 Muharram tahun baru Islam Hijriyah. Itu yang mungkin sampai 1 jam lebih. Tapi lihat, hadir di majelis ilmu agama Islam itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ya Allah, kira-kira pahalanya apa ini yang kita peroleh? Kalau bukan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang mencari ilmu hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki maupun muslimah perempuan. Semuanya wajib mencari ilmu.
Karena ilmu agamalah, hanya ilmu agama saja yang akan membahagiakan dan menyelamatkan seorang hamba di dunianya, di alam barzahnya, dan kelak di akhiratnya. Hanya ilmu agama yang akan membahagiakan dan menyelamatkan hamba-hamba Allah semuanya. Hanya ilmu agama Islam. Makanya Rasulullah pun sampai mengatakan demikian. Supaya apa? Supaya umatnya ini betul-betul antusias, supaya semangat untuk hadir di majelis taklim. Pahala yang tak nanggung-nanggung yang beliau janjikan. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu itu walaupun harus ke negeri Cina. Seandainya di kota Balikpapan tidak ada ulama yang mengerti ilmu agama Islam, yang ada cuma di negeri Cina, datang, wajib kamu nyari ilmu agama sampai ke negeri Cina. Bahaya orang kalau tidak ngerti ilmu agama, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang sunnah. Tidak ngerti berapa rukun-rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, makruh-makruh sholat, sunnah-sunnah sholat. Bahaya. Gimana tata krama, akhlak bersosial dengan istri, dengan anak, dengan saudara, dengan kedua orang tua, dengan guru, dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan sesama saudara muslim maupun dengan saudara setanah air non muslim. Semuanya itu diajarkan dalam ilmu agama Islam. Maka oleh karena itu, alhamdulillah, di Balikpapan tidak kekurangan para kiai, para ulama, para habaib, para ustadz yang menyampaikan ilmu-ilmunya Allah, ilmu-ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu-ilmunya para ulama. Hadiri, datangi itu majelis taklim. Seandainya kita tidak faham apa yang disampaikan pimpinan majelis taklim, ustadz yang menyampaikan tersebut, kita tidak faham, kita tetap mendapatkan pahala yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita faham, ya dapat tambahan ilmu. Pahalanya saja itu sudah menggiurkan, apalagi ditambah dapat ilmu. Tapi lihat, yang hadir majlis taklim lebih banyak mana? Orang yang hadir majlis taklim atau orang yang hadir majlis lagwun walahwun? Majlis yang orang di situ lupa dengan Allah. Di situ orang malah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bernilai pahala, atau bahkan di situ dia akan melakukan maksiat. Berupa majelis suka-suka, tempat suka-suka. Tahu suka-suka? Yang tahu baru satu kayaknya, yang lainnya tidak tahu. Padahal saya sering lewat depannya. Itu sepeda motor luar biasa. Di karaokean ngapain itu orang? Kemudian lagi di warung kafe mantan. Ya Allah. Padahal bangunan belum jadi. Wah, ini tersebar kemana-mana ini Dainan. Ya Allah. Bangunan belum jadi, ramainya luar biasa. Asik ngopi, musik, dangdut. Ya Allah. Kadang di situ banyak cewek, banyak dosa kadang yang terjadi. Tapi lihat rumah Allah, yang hadir berapa orang? Yang hadir majlis taklim berapa orang?
yang hadir sepak bola, yang hadir majelis-majelis yang kurang manfaat luar biasa. Ya, karena memang orang yang hadir majelis taklim ini banyak setan-setan dan setannya gede-gede. Mereka menghalang-halangi, jangan hadir majelis taklim, lebih baik ke kafe, asik duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok. Ya itulah, main HP, ketawa bercanda. Ya itu maunya setan. Memang setan itu pengen seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam pengen dijadikan kuncunya di dalam api neraka. Dan ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang agak panjang, di akhir hadis kurang lebih beliau ucapkan apa? Yulhamuhus su'ada wa yuhramuhul ashqiya. Yulhamuhus su'ada, ilmu agama Islam ini hanya diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang bakalan bahagia di dunianya dan juga di akhiratnya kelak. Kita sebelum lahir ke alam dunia telah dicatat apakah kita sa'id atau apakah kita bahagia, su'ada atau syaki, celaka, ashqiya. Tidak ada yang tahu. Tapi kita bisa mengetahui kalau kita ini termasuk hamba yang dicatat oleh malaikat sebelum terlahir ke alam dunia. Waktu kita berada di rahim ibu kita umur 4 bulan, apa yang dicatat oleh malaikat? Apakah kita ini sa'id, su'ada, orang yang bahagia yang akan menjadi penghuninya surganya Allah? Kita bisa ketahui kalau kita diberi ilmu agama dengan menghadiri majelis taklim, dengan dekat dengan para alim ulama, dengan dekat para guru, para ustadz, para kiai, para habaib. Maka itu pertanda kita termasuk insya Allah orang-orang yang dicatat sebagai sa'id, su'ada, orang-orang yang bahagia yang kelak akan menjadi penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu agama Islam hanya diberikan bagi mereka orang-orang yang bahagia. Tetapi sebaliknya wa yuhramuhul ashqiya, dan ilmu agama itu diharamkan untuk diberikan kepada mereka orang-orang yang celaka yang akan menjadi penghuni nerakanya. Wal'iyadu billahi min dzalik. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah jadikan diri kita orang-orang yang gemar, senang, istiqamah hadir di majlis taklim. Ini tanda insya-Allah kita minas su'ada, orang-orang yang bakalan hidupnya bahagia dunia dan juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, ajak istri kita, anak kita, keluarga besar kita untuk senang-senang hadir, bergembira, istiqamah di majlis-majlis ta'lim. Dan juga ingat, majlis ta'lim ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai riyadul jannah. Taman-taman surga adalah majlis ta'lim, majlis zikir. Semoga kita semua bisa istiqamah. Amin. Allahumma amin. Baik, kita akan melanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kita masih membahas tentang bid'ah sunnah, bid'ah mahbubah, bid'ah mustahabbah, bid'ah masnunah, macam-macam namanya. Bid'ah tapi sunnah, berarti dapat pahala. Jadi tidak semua bid'ah itu sesat, haram, dan pelakunya akan dijebloskan ke dalam api neraka. Sebagaimana itu slogannya saudara-saudara kita di sebelah sana, di luar sana. Ada yang seperti itu. Tidak mau. Ada bid'ah sunnah itu. Tapi pendapat ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan inilah yang benar, bid'ah itu dibagi menjadi 5 hukum.
ada bid'ah wajib, ada bid'ah haram, sudah kita jelaskan. Sekarang yang ketiga, bid'ah sunnah. Contoh, ziyadatu adzanil awal fi salatil jumu'ah, menambahkan adzan pertama dalam salat Jumat. Itu bid'ah. Zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada adzan satu kali. Jumatan adzan satu kali. Kapan? Tatkala khotib di atas mimbar. Tidak ada dua kali. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adzan satu kali, sama persis zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab juga demikian. Tatkala zaman khalifah yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau melihat banyaknya jamaah salat Jumat, maka beliau berinisiatif. Beliau mempunyai ide cemerlang, hasil ijtihad beliau. Alangkah baiknya kalau ditambah dengan satu adzan lagi, yang diletakkan adzan pertama tersebut sebelum adzan yang kedua. Adzan yang kedua tatkala khotib di atas mimbar. Habis salam biasanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotib duduk, imam adzan. Itu yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menambahnya sebelum itu. Kapan itu? Sebelum khotib naik ke atas mimbar. Biasanya adzan, kemudian sholat sunnah qabliyatul jum'ah 2 rakaat, baru kemudian nanti Bilal baca sholawat, baru khotib naik ke atas mimbar. Setelah salam baru nanti adzan yang kedua. Jadi ditambah adzan pertama ini di zaman Sayyidina Utsman bin Affan atas hasil ijtihad beliau, inisiatif beliau, karena melihat banyaknya jamaah. Jadi dengan adzan pertama tersebut orang-orang segera, khususnya yang dari jauh-jauh, sehingga mereka semua dapat hadir di masjid sebelum khotib naik ke atas mimbar, sehingga mereka dapat mendengarkan tausiah, mau'izatul hasanah, khutbah Jumat yang disampaikan oleh khotib Jumat, dapat ilmu jamaah sholat Jumatnya. Kalau azan kedua itu tetap diberlakukan, maka beliau khawatir ada yang datang terlambat, tak taunya sudah qomat. Berarti tidak mendengarkan 2 khutbah Jumat. Man jauh-jauh tidak dapat ilmu, tidak hadir majelis ta'lim khutbah Jumat. Kasihan deh lu, kasihan. Makanya inilah hasil ijtihad Sayyidina Utsman bin Affan, beliau tambah. Nah ini merupakan bid'ah ini. Kenapa? Karena beliau menambah yang tidak pernah terjadi di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini namanya bid'ah masnunah, bid'ah sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kalian itu mengikuti sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Siapa mereka? Para sahabat. Jadi tetap ada dalilnya. Walaupun masih tetap ada yang bersikukuh, tidak mau masjid saya harus tetap azannya cukup 1 kali. Kita ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ngikuti Sayyidina Utsman bin Affan. Padahal ada dalilnya. Rasulullah yang ngomong, alaikum bisunnati, hendaknya kamu itu mengikuti sunnahku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di, ma'al hadis, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin setelahku, para sahabat.
Apa ndak baca hadisnya ini mereka? Ada, saya juga pernah ceramah. Jadi di masjid itu adanya sekali. Nah, tapi sudahlah, itu jangan dibesar-besarkan. Gara-gara ini saja akhirnya musuh-musuhan lah. Musuhan itu malah akhirnya jadi dosa, jadi maksiat. Ini masalah furu'iyah. Yang mau adzan persaadan satu kali saja ngikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab, itu benar. Itu ngikuti sunnah. Yang satu ngikuti nambah adzan, ngikuti Sayyidina Utsman bin Affan, itu juga sunnah. Wes selesai. Jangan malah jadi ribut gara-gara itulah. Yang ketawa ya musuh-musuh Islam, orang-orang kafir. Memang itu yang saya inginkan. Sampai pernah ada kejadian darusan Al-Quran bulan Ramadan. Darusan orang ngaji, ndak taunya disalahkan, ngajinya salah, dibenerin, ndak terima dia. Akhirnya apa? Kelahi, ambil celurit. Ya Allah, ini kan keterlaluan apa kayak gitu. Cuma gara-gara disalahkan bacaan Al-Qurannya ndak terima, ini kacau juga kayak gini. Sampai keluar celurit, terjadi itu. Nah, jadi kita itu bersesama muslim selama itu masih furu'iyah, hendaknya bersatu, ndak usah dibesar-besarkan. Apalagi semuanya benar kecuali kalau salah. Jelas sudah? Nah, itu bid'ah masnunah, bid'ah sunnah. Nambah adzan pertama sebelum adzan yang kedua di dalam sholat Jumat. Contoh bid'ah sunnah yang lainnya, al-ihtifal bimaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelenggarakan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk bid'ah, tapi bid'ah mustahabbah, bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji, bid'ah masnunah, bid'ah yang disunnahkan. Zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada Maulid Al-Habsyi. Ada enggak? Tidak ada, itu kan tahu kurang lebih 100 tahun yang lalu. Maulid Al-Azab ada? Enggak ada. Maulid Berzanji ada? Enggak ada. Maulid Syaraful Anam ada? Enggak ada. Maulid Diyaul Lami? Enggak ada. Apalagi Maulid Diyaul Lami, karangan guru saya baru, kurang lebih mungkin 20 tahunan kurang lebih. Tidak ada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut bid'ah masnunah, itu perbuatan yang baik. Tetapi sebagian ulama mengatakan Maulid Nabi itu bukan bid'ah. Sebagian ulama mengatakan itu bukan bid'ah, bahkan itu sunnah malah. Memang ibadah sunnah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mencontohkan kepada umatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin beliau berpuasa. Lalu ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, lima sunta yaumal itsnain?" Ya Rasulullah, kenapa panjenengan berpuasa pada hari Senin? Apa jawaban beliau? Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Beliau jawab, saya ini berpuasa pada hari Senin karena di hari Senin itu saya dilahirkan. Dan juga karena di hari Senin itu juga saya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para ulama mendalami itu hadis. Setelah didalami, oh rupanya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung beliau itu ingin memberitahu kepada umatnya, ini loh
Saya ini memperingati hari lahirku, yang lahirku pada hari Senin tersebut dengan ibadah yang luar biasa. Tidak ada yang mengetahui pahalanya kecuali Allah Azza wa Jalla. Puasa, ibadah apa itu? Ibadah puasa. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati kelahirannya dengan satu ibadah yang tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ibadah tersebut adalah ibadah puasa sunnah. Berarti apa? Secara tidak langsung Rasulullah menyuruh kepada kita umatnya, ayo dong, kalian semua peringati hari kelahiranku di hari Senin. Dengan apa? Dengan ibadah. Baik itu ibadah puasa sunnah maupun ibadah yang lain. Makanya kata ulama, kalau puasa hari Senin, niatnya itu jangan puasa hari Senin doang. Nawaitu sauma ghadin yaumal itsnaini sunnatan lillahi ta'ala. Jangan itu saja niatnya. Kalau puasa hari Senin, niatnya jangan niat saya niat berpuasa esok hari pada hari Senin sunnah karena Allah Ta'ala. Niatnya bukan itu saja, tambahin niatnya. Itu niat pertama tentu. Tambahin niat yang kedua. Ini yang kadang orang lupa atau memang tidak tahu. Ada yang lupa, ada yang tidak tahu. Apa niat kedua? Nawaitu sauma ghadin yaumal itsnaini ta'ziman li maulidihin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Atau niat bahasa Indonesianya, saya niat berpuasa esok hari pada hari Senin karena saya mengagungkan, merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Double pahalanya. Bukan hanya dapat pahala ibadah puasa Senin, tapi juga dapat pahala ibadah mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, maka aku akan memberi syafaat, aku akan memberi pertolongan kepadanya kelak pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi kalau puasa hari Senin ditambah niatnya, nggih. Nah, tetapi orang yang memperingati, merayakan, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya tidak harus dengan puasa sunnah. Emangnya Rasulullah di hari Senin beliau merayakan kelahirannya hanya dengan ibadah puasa sunnah saja? Apakah di hari Senin beliau tidak bersedekah? Apakah di hari Senin beliau tidak memperbanyak sholat sunnah? Apakah di hari Senin beliau tidak berdakwah, mengajar? Silakan dengan aktivitas ibadah yang lainnya, ya boleh, monggo. Seperti yang terjadi di zaman kita, para ulama-ulama kita mengagungkan, merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW dengan ibadah apa? Dengan ibadah pertama adalah berkumpul, ajang silaturahmi. Orang silaturahmi baik atau tidak? Baik, berpahala. Kemudian tak kalah berkumpul, diundang-undang orang untuk hadir di masjid, di musola atau di rumah. Diundang beberapa orang. Di situ nanti mereka mengucapkan salam, assalamualaikum. Tamu-tamu yang akan datang ke rumah orang yang mengundang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam baik atau jelek? Ibadah. Wah, sunnah lagi salam. Kemudian bermusafahah, bersalaman, pahala lagi. Kemudian di majelis maulid tersebut apa yang dibaca? Yang dibaca Al-Quran. Berarti apa? Berarti maulid sunnah, yang dibaca amalannya baik-baik semua. Sunnah baca Al-Quran.
Kemudian apa lagi yang dibaca? Yang dibaca salawat sunnah lagi. Yang dibaca apa lagi? Yang dibaca rupanya sirah nabawiyah, sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Belajar berarti majelis taklim. Masya Allah. Kemudian di situ ada pembagian makanan minuman, masya Allah, sedekah. Makanya para ulama mengatakan memperingati, merayakan Maulid Nabi SAW hukumnya sunnah bukan bid'ah. Sebagian mengatakan sunnah bukan bid'ah, sebagian mengatakan bid'ah. Bid'ah dari segi mungkin Maulid itu kan terjadi, tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Tapi kalau amalan-amalannya lihat, ngaji Al-Quran, baca sholawat, baca sirah nabawiyah. Di situ ada salaman, di situ ada ngucapin salam, di situ ada pembagian makan minuman, ada sedekah. Masya Allah, itu kan semuanya ibadah-ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang selalu rindu dengan Allah Azza wa Jalla, selalu rindu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan betul-betul kita mentaati segala perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi semua larangan Allah dan Rasulnya, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang diridhoi dan dicintai, dan kelak semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga firdausnya dan dikumpulkan dengan panutan kita semua. Beliaulah kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bighairi hisab fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf, semoga bermanfaat buat kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya kunut ditambah doanya. Itu namanya kunut nazilah. Memang itu terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, redaksinya memang boleh dibuat. Kita sendiri buat bisa. Tapi yang betul harus benar bahasa Arabnya. Karena harus pakai bahasa Arab itu. Okay. Oh, bid'ah mahmudah itu. Bid'ah mahmudah, bid'ah masnunah, sunnah itu. Bid'ah yang baik itu, karena mendoakan muslimin dan muslimat, khususnya mereka yang lagi diperangi oleh musuh-musuh Allah. Baik itu, bagus sekali. Itu bid'ah, termasuk bid'ah yang kalau buatan sendiri ya. Rasulullah ada doa kunut nazilah sendiri, Rasulullah ada. Enggak. Itu tetap disebut bid'ah masnunah. Enggak.